mencoba untuk mengerti bagaimana kita harus hidup di tahun 2021. Oleh sebab itu, mari kita izinkan Tuhan bekerja dari awal sampai akhir ibadah ini, dan kita memohonkan Roh Kudus menjamah kita semuanya. Baik, mari kita berdiri bersama-sama. Sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini. Setelah sepanjang tahun kami lewati dan Tuhan izinkan kami masuk di tahun yang baru ini, kami tahu persis bahwa Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan lewat ibadah pagi hari ini kami beri keleluasaan Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami. Baik lewat pujian, lewat penyembahan, bahkan lewat firman Tuhan. Biar menjadikan kami boleh semakin mengerti apa yang harus kami lakukan di tahun ini. Bekerjalah Tuhan dengan luas. Kami berdoa juga buat rekan-rekan kami yang dalam perjalanan, Tuhan percepat langkah mereka supaya mereka boleh masuk dalam ibadah pagi hari ini. Dan kami serahkan seluruh pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya pelayanan kami ini menjadi pelayanan yang memberkati dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Diberkatilah kami semuanya dari awal sampai akhir. Tuhan hadir, kuasa Tuhan dicurahkan, dan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu. Saya ucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat GPI Bogor dan bagi jemaat yang menyaksikan ibadah ini di rumah. Mari kita bersama-sama kita mendatang kehadiran Tuhan. Kita mau menyembah dan mau memuji Tuhan. Kita mau agungkan Dia. Kita memuliakan namanya. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku, berkati hidupku. Mari kita nyanyikan bersama. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ada sukacita saudara? Amin. Ini minggu pertama, saya ucapkan juga sekali lagi selamat tahun baru bagi kita semua. Biarlah di awal tahun kita boleh lebih semangat lagi, kita boleh terus mengandalkan Tuhan. Sebab tidak ada rintangan yang tidak bisa kita hadapi jika ada Tuhan di samping kita. Amin. Mari kita nyanyikan meskipun musuh di depanku. Anak Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang aku, kau musuhku, engkau bersamaku. Beribu lemah di pipiku, berlaksan di sisi kananku, kau janjimu, engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, karena Tuhanku membanggaku, Dia membantu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Saudara, mana cara menyanyikan baik kita apa? Sama kuat, sama menyanyikan ini supaya kita menjadi lebih kuat. Sebab Tuhan akan kekuatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang aku, kau musuhku, engkau bersamaku. Sebelah kiri kita bersama. Beribu depan di kiriku, di sisi kananku, kau janjimu, engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, karena Tuhanku kemenanganku, Dia membantu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kebanggaanku, kuatku, kebanggaanku, Dia membantu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kuatku, kebanggaanku, kebanggaanku, Dia membantu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, Bakalan kita dari sumber kemenangan kita, sumber kekuatan kita. Masih mau berlanjut? Amin. Kita langsung masuk ke lagu kedua yang menyatakan Kaulah Alfa dan Omega, sebab Dia gunung batuku dan keselamatanku. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling keras untuk Tuhan. Kau gunung batuku, kau gunung batuku dan kau bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjadi hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak
setelah ini. Bagi Bapak Ibu yang mengabur juga di rumah yang sedang menonton ibadah ini, bisa memasukkan dalam rekening yang tercantum di layar. Haleluya. Kiranya kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau apa Tiba saatnya kita akan memasuki firman Tuhan. Kita mau mendengar firman-Nya supaya kita bisa menjadi seperti teladan Tuhan. Kita angkat pujian, Bapa Kau setia, takkan pernah meninggalkan. Sebab kita miliknya Tuhan, kita dalam Tuhan, Dia takkan pernah meninggalkan. Kerinduanku
firman dan dalam Kami mau mempunyai hati seperti Tuhan, sehingga kami boleh merasakan apa juga yang Tuhan rasakan. Dan hidup ini akan semakin terasa indah jika kami boleh mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tahun 2021 kami tidak ingin berjalan sendiri, tapi kami mau dituntun oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Gemerlap Natal sudah lewat. Ya, lampu-lampu Natal juga sudah mulai ditaruh di kardusnya lagi. Kecuali kita nih, Saudara. Biasanya kita nggak akan copotin lampu-lampu ini. Ya. Sepertinya Natal itu sesuatu yang paling puncak dalam kehidupan umat Kristen. Padahal tidak seperti itu mestinya. Ketika Natal sudah lewat, ketika Natal sudah selesai, maka kita diperhadapkan dalam realita kehidupan yang harus kita hadapi. Puji Tuhan kita boleh memasuki tahun 2021 setelah kita mengalami banyak hal di tahun 2020. Kalau saya tanya, hampir semua mengatakan tahun 2020 adalah tahun yang berat dalam semua segi. Berat semuanya, karena ini saling kait mengait. Ya. Tidak hanya sektor kesehatan yang kena, sektor ekonomi juga kena, imbasnya juga ke psikologi juga iya, ke kejiwaan juga iya, ke rumah tangga juga iya, sehingga saling kait mengait. Dan tadi saya katakan kalau saya tanya pada 10 orang bagaimana menurutmu tahun 2020, hampir semua berkata tahun yang berat. Dan ketika saya tanya apa harapanmu di tahun 2021, maka yang muncul ada banyak harapan, saudaraku. Dan ketika harapan-harapan itu mulai disimpulkan, ketika saya rangkum dalam satu kalimat, maka akan muncul kalimat, semoga tahun 2021 kehidupan menjadi lebih baik. Saudaraku, ya, kita mempunyai banyak harapan di tahun 2021 ini, saudara. Tetapi bagaimana kita menerjemahkan harapan kita ini di tengah situasi kehidupan yang sama-sama kita rasakan sampai detik ini, saudaraku. Semuanya belum berubah. Sehingga ada tiga hal yang akan menjadi dominan dalam kehidupan kita di tahun 2021, yaitu pesimis, realistis, atau optimis. Hanya ada tiga nih. Tahun 2021 sekalipun kita punya banyak harapan, tetapi kalau kita tidak bisa menempatkan harapan kita, bisa-bisa kita akan menjadi orang yang terluka. Karena banyak harapan yang mungkin juga gak kesampaian. Tapi saya nggak membahas ini dulu. Saya akan bahas satu persatu, pesimis itu apa, realistis itu apa, optimis itu apa. Ya, baik saudara. Jadi tahun 2021 kita punya banyak harapan. Saya punya banyak harapan. Baik dalam pribadi, dalam pelayanan, juga pasti saudara juga. Dalam pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan seterusnya. Ya. Ada tiga konsep sikap hidup yang akan dominan di tahun 2021. Pesimis, realistis, optimis. Sayangnya, saudaraku, ada banyak di antara kita yang tidak tahu kita ini cenderungnya di mana. Apakah kita ini termasuk orang yang pesimis, realistis,
atau optimis? Ada di antara kita yang ragu, kita ini, saya ini ada di mana sebetulnya? Menyikapi tahun 2021 dengan berbagai macam banyak harapan itu, apakah saya optimis atau realistis adalah, atau saya pesimis untuk bisa menaklukkan tahun 2021? Ya, kita lihat pesimis. Pesimis adalah kata sifat, berpandangan tidak mempunyai harapan, ragu akan kemampuan. Ya, berasal dari bahasa Latin pessimus, terburuk. Orang pesimis beranggapan hidup itu isinya hanya yang buruk, yang jahat saja. Dia belum memikirkan segala kemungkinan, tetapi dia selalu merasa hal itu tidak mungkin. Pesimis, buruk. Jadi yang ada dalam pikiran orang yang pesimis adalah sesuatu yang selalu buruk, sesuatu yang jahat. Dia belum berpikir apa yang akan dia lakukan, dia belum berpikir apa yang akan dia kerjakan, tapi dia sudah merasa hasilnya pasti buruk. Itu pesimis. Belum dijalani, belum dilakukan. Kita baru 3 hari masuk tahun 2021. Tetapi yang dalam pikiran kita mungkin nyumpel, berapa banyak kesulitan yang akan terjadi, berapa banyak beban yang akan ada di pundak kita. Sehingga bayangan itu akan mempengaruhi kehidupan kita, dan hasil akhirnya orang yang pesimis itu adalah buruk, jahat. Ada istilah kalah sebelum berperang. Perang yang bagaimana akan dihadapi belum tahu, tapi dia sudah merasa nggak mungkin, nggak bisa ini. Ini orang yang pesimis. Mungkin dia melihat kekurangannya, mungkin dia melihat keterbatasannya. Berdasarkan apa yang dia percaya, ada keterbatasan, ada kekurangan yang dia punya, lalu dia bandingkan dengan masalah yang akan dihadapi di depan, maka dia langsung membuat kesimpulan dalam dirinya, nggak akan bisa ini, nggak mungkin. Itu orang yang pesimis. Kita menghadapi tahun 2021 yang entah bagaimana warnanya nanti kita juga nggak tahu, nggak tahu kita. Dunia masih bergelut untuk lepas dari COVID-19. Belum selesai muncul tiba-tiba ada berita, ada varian baru yang lebih ganas. Yang selama ini kita hadapi, Indonesia hadapi, dunia hadapi saja sudah memakan hampir 2 juta orang meninggal, 1,7 berapa meninggal. Belum lagi varian baru yang katanya lebih ganas. Baru saja kita mendengar, baru saja kita melihat berita, kita sudah mulai panas dingin. Kita mulai berpikir bagaimana ini. Dan kita bisa berkata lebih sulit tahun 2021 dibanding tahun 2020. Lalu kita nggak berani buat rencana, kita nggak berani buat rancangan, dan akhirnya kita hanya menyerah saja. Itu orang pesimis. Saya tidak mengarahkan kepada saudara untuk saudara kemudian berkata orang pesimis itu selalu buruk. Saya tidak mengarahkan ke sana. Sebab ketiga sifat ini sebetulnya ada sisi baiknya semua. Itu yang pertama ya, pesimis ya. Kita juga boleh ragu-ragu, kita boleh was-was tahun 2021 ini kayak apa. Kemarin saya rapid karena nanti sore saya akan antar datang ke Salatiga, bertiga saya rapid. Saya pastikan kami sehat dulu baru kamu rapid. Dan hasilnya yang negatif semua, artinya
kami siap berangkat sore. Cuman ada banyak orang yang khawatir, selalu curiga, kamu sehat atau enggak? Dengan hasil negatif itu minimal kami tahu ya Pak itu saya sehat. Karena kemarin itu kita juga ragukan kita mau berangkat panas dingin, batuk dan seterusnya. Ya, ada teman-teman, ada tetangga, udah berangkat aja Pak, berangkat malam aja nggak akan kena rahasia. Kalau saya ikutin seperti itu juga bisa juga sih, nggak akan kena, kan itu ada jam-jamnya kan. Tapi apa enak jalan jauh dalam kondisi nggak pegang surat, pegang surat. Ada berita yang macam-macam lagi. Orang mulai pesimis tahun 2021 ini. Bisa jalan nggak bisnisnya? Bisa jalan nggak pekerjaannya? Sekolah aja maju mundur kan? Ada angket tatap muka atau tidak? Sebagian bilang tatap muka, sebagian bilang tidak. Dengan protokol kesehatan yang begitu ketat. Tapi akhirnya ada banyak yang mengambil keputusan masih belum bisa sekolah tatap muka. Saudaraku, tahun 2021 adalah tahun yang serba misterius, sehingga ini memunculkan banyak orang yang pesimis. Bisa bertahan nggak? Bisa lewat nggak? Bisa hidup nggak? Bisa jalan nggak? Ya, apalagi kalau melihat keterbatasan, kekurangan yang dia punya. Nggak berani dia membuat rencana-rencana ke depan yang real, nggak berani, udah ngalir saja. Itu orang yang pesimis. Sekali lagi saya tidak mengarahkan saudara untuk mengatakan orang yang pesimis itu selalu buruk. Tidak. Mari kita lihat lagi yang realistis. Realistis melihat segala sesuatu dengan cara berpikir yang nyata dan secara wajar. Bertindak sesuai kemampuan yang sudah diperhitungkan, kemungkinan yang akan terjadi jika melakukan ini dan itu. Mereka menikmati hal-hal yang terjadi sekarang, tidak terlalu pusing tentang apa yang terjadi esok. Jadi orang yang realistis itu tidak terlalu pusing dengan esok bagaimana. Yang penting hari ini dia nikmati, bisa kerja, bisa pelayanan, bisa beraktivitas, itu realistis. Realitanya seperti itu. Orang yang tipe realistis, dia perhitungkan masa-masa. Apa untung dan kerugian kalau dia melakukan ini atau tidak melakukan ini. Kalau situasi 2001 masih rumit seperti ini, dia realistis saja. Tidak akan membuat cita-cita yang muluk-muluk. Tidak akan membuat program yang besar. Dia tidak akan menaruh harapan yang begitu tinggi di tahun 2021. Karena realistis saja. Bisa hidup hari ini saja bersyukur. Masih bisa bekerja sampai hari ini saja kita bersyukur. Kita masih bisa beribadah seperti ini saja kita bersyukur. Jadi nggak muluk-muluk, nggak ngawang-awang, nggak ngambang. Kalau dia lakukan seperti ini, kasarannya, yang penting aman-aman saja. Itu orang yang realistis, aman-aman saja. Nggak usah ngambil resiko terlalu gede, tapi juga jangan terlalu takut. Itu yang realistis. Dia perhitungkan baik-baik. Dia nikmati hari ini. Masalah hari esok bukan nggak terlalu penting, tapi tidak menjadi sorotan utama di dalam hidupnya. Yang penting hari ini saja lah. Mumpung kita masih bisa kumpul, mumpung kita masih bisa makan bersama, mumpung kita masih bisa ibadah sama-sama, lakukan, nikmati itu saja.
Realistis dia. Dia tidak akan menaruh harapannya di tahun 2021 yang muluk-muluk yang besar-besar. Dia tahu kemampuannya, dia pikir kalau kemampuan saya seperti ini, nggak akan mungkin saya buat rencana yang lebih besar dari kemampuan saya. Realistisnya seperti itu. Nah, saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, optimis. Keyakinan bahwa segala sesuatu itu baik dan segala sesuatu ada harapan. Berpikir positif, cenderung lebih bahagia. Orang kalau optimis itu cenderung bahagia, cenderung lebih sehat. Namun optimis juga perlu dilandasi pemikiran realistis supaya tidak kecewa. Orang Kristen itu terkenal optimis. Bahkan karena terlalu optimis, sampai kadang-kadang ada yang keluar jalur. Kalau sekedar optimis dilandasi dengan realistis, ya memang tahun 2021 memang gak mudah. Banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dia perhitungkan baik-baik, kalau dia punya pekerjaan dengan hasil seperti ini, dia kelola duitnya dengan benar-benar rapi. Karena di luar sangat bahaya, dia akan jaga hidupnya, jaga kesehatannya. Itu realitanya seperti itu. Lalu dia optimis dengan apa yang ada. Dia bisa pergunakan dan dia selalu berpikir ada harapan untuk lebih baik. Ada harapan untuk lebih baik. Sehingga hidupnya selalu bergulir. Dan menurut penyelidikan, orang yang optimis itu dia cenderung sehat lebih daripada orang yang pesimis, orang yang realistis. Realistis itu bisa maju mundur. Kalau optimis selalu cenderungnya memang negatif, kalau pesimis cenderung negatif. Tapi kalau optimis itu terus naik, selalu ada harapan. Dia tahu tahun 2021 tidak mudah. Dia tahu kemampuannya juga tidak seberapa. Tapi orang yang optimis, dia selalu berpikir ada harapan masih. Tapi saya tidak cenderung untuk membuat saudara hanya optimis saja. Karena orang yang optimis saja, kalau tidak dikendalikan saudara, dia bisa menjadi orang yang optimis tapi keluar jalur dari saudara. Dan orang Kristen terlalu optimis. Ingat saudara, optimis sama iman itu sama beda saudara. Ketika corona mulai terjadi di negeri ini, berapa banyak pendeta yang kemudian mengeluarkan ayat-ayat yang luar biasa. Optimis pokoknya cepat berhenti corona. Bahkan ada pendeta yang berkata menghardik berhenti. Media sosial ribut, bilang yang ini sesat, yang itu nggak punya iman. Yang bilang berhenti itu terlalu optimis. Buktinya sampai sekarang belum selesai. Belum selesai sampai sekarang. Malah angkanya gitu sih. 5.000, 6.000 setiap hari ya. 7.000, 8.000. Optimis baik, tapi harus digabungkan dengan realistis. Realitanya seperti ini. Dunia saja kewalahan kok. Tidak cukup corona ini berhenti hanya lewat hardikan. Tidak cukup. Kalau corona ini berhenti hanya lewat hardikan, sudah kelar itu bulan April, sudah kelar. Tapi ditambah juga realitanya juga kita harus jaga diri, bukan? Protokol kesehatan kita harus pakai. Cuci tangan, pakai sabun, kalau keluar rumah pakai masker, jaga jarak, itu harus menjadi kebiasaan hidup kita sekarang. Nggak bisa nggak. Nah itu realitanya seperti itu, realistis. Jangan karena kita anak Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa,
Tuhan sanggup meneduhkan badai, menenangkan badai, menghentikan angin topan, membangkitkan yang mati. Masa Tuhan gak jaga kita? Saya percaya Tuhan jaga kita. Tapi kita juga harus menjaga diri kita juga. Itu realistis. Saya sering ngobrol sama tetangga. Saya ngomong ini orang Warban ini hebat-hebat. Sindiran sih. Di kampung-kampung lain ditulis protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker. Ini anak-anak kecil itu yang main di jalan-jalan itu nggak pakai masker. Ada 2 ibu-ibu yang sudah tua nggak pakai masker, jalan kelihatannya nggak ada apa-apa. Lalu teman yang saya ajak ngobrol ngomong gini, belum tahu Pak dia apa, karena belum kena aja. Bayangin justru. Saya saja buang sampah harus pakai masker sekarang. Kalau saya lupa cuci tangan, istri saya banyak-banyak. Cuci tangan. Senang sih saya diperhatikan, senang. Saya sudah mulai lupa sekarang. Ya. Jadi kami keluarga udah biasa sekarang habis keluar pasti cuci tangan kalau udah pulang cuci tangan. Kalau keluarnya agak jauh, baju dicopot, taruh di ember, mandi. Udah gitu, udah biasa seperti itu. Realitanya memang corona itu nggak kelihatan, tapi berbahaya. Jangan bilang nggak berbahaya, berbahaya. Ya itu realistis kan? Tapi kita optimis, kita masih bisa hidup. Selain Tuhan jaga, kita jaga diri juga dengan protokol kesehatan. Itu realistis, optimis. Kalau hanya optimis yang kebablasan, gak apa-apa, Tuhan pasti jaga. Burung di udara Tuhan pelihara, saya pasti Tuhan pelihara juga. Tuhan pasti kirim malaikat untuk menjaga saya, ya. Tenang-tenang aja. Itu yang namanya optimis tidak realistis. Jadi mana yang harus kita pakai ini istilah memasuki tahun 2021 ini? Kalau saya pribadi condong optimis yang realistis. Memang berat di tahun ini istilah, lebih berat dari tahun sebelumnya. Pasti saya nggak memberikan angin surga buat saudara. Tahun ini jauh lebih berat. Kalau kualitas kita tidak kita tingkatkan, kalau ibadah kita tidak kita tingkatkan, kalau iman kita tidak asah. Kalau sama dengan tahun 2020, saya mau kasih gambaran, berkatmu juga sama dengan tahun 2020. Dan saudara bisa mengukur sendiri, hitung sendiri. Apa yang sudah terima, apa yang sudah dapat di tahun 2020. Jadi realitanya saudara, kalau tahun 2021 kita sama, maka kita tidak akan naik, kita tidak nanjak, kita tetap sama saudara, mendatar. Masih mending Pak mendatar daripada turun. Ya, kalau saudara mau seperti itu, ya silakan. Tapi saya keluarga dan saya mengajak para saudara untuk kita harus meningkat, saudara. Semangat kita harus meningkat, kemampuan kita harus kita tingkatkan juga, kualitas ibadah kita harus kita tingkatkan, kualitas iman harus kita bangun, persekutuan kita dengan keluarga kita harus perkokoh, doa-doa kita di rumah kita harus naikkan dengan sungguh-sungguh, pujian penyembahan kita di rumah kita harus naikkan dengan sungguh-sungguh, sehingga kita akan masuk dalam kategori optimis yang realistis. Di sini Tuhan bekerja untuk kita. Orang yang optimis dan realistis, dia selalu berpikir pasti ada harapan. Pasti ada harapan.
Kalau minggu yang lalu saya ceritakan orang di Nia sampai menggorok anaknya 3 orang. Karena dia sudah tidak ada harapan. Ketika sebelum dia bunuh diri, ibu itu ditanya sama polisi, dia bilang udah gak kuat. Ketika suami ditanya sudah 3 hari gak makan. Realitanya seperti itu. Nias itu mayoritas Kristen. Loh kok ya ada orang Kristen bunuh diri, bunuh anaknya? Apa dia tidak berdoa? Saya yakin dia sudah berdoa. Lalu di mana Tuhan? Kenapa Tuhan nggak cegah ketika dia menggorok anaknya? Boleh seperti ketika Abraham mau nancepin beladinya ke Ishak. Stop Abraham. Mungkin si ibu ini juga menunggu suara Tuhan. Ketika pisau mau ditaruh di leher anaknya, dia mungkin menunggu suara Tuhan, ada suara stop. Tapi ternyata tidak. Realitanya ibu ini sudah tidak tahan. Realitanya orang ini satu keluarga sudah 3 hari tidak makan. Cuma dia nggak ada yang namanya satu tadi optimis. Nah, dia sudah pesimis saja, sudah nggak akan bisa hidup. Kalau dia masih punya harapan yang namanya optimis, sesulit apapun, kalau tangan ini digunakan, kaki ini digerakkan, firman berkata pasti ada hasil. Pasti ada hasil. Kalau pikiran ini dipakai, kalau mata ini juga dipakai untuk melihat, tangan digunakan, kaki digunakan, apa saja yang kau lakukan, kau kerjakan, pasti ada hasil. Ada harapan buat kita untuk panjang hidup. Realitanya memang kita harus bekerja keras, itu realita. Nggak bisa kayak kemarin-kemarin, nggak bisa. Tapi kita harus punya sifat optimis. Sekalipun kemampuan kita nggak mendukung mungkin ya, tapi selalu ada harapan, itu harus ada dalam hidup. Tuhan akan tolong kita jika kita punya sikap optimis. Karena sikap optimis itu membuka ruang buat Tuhan bekerja. Bayangan saya tahun 2021 sepanjang tahun itu kita juga akan menghadapi hal yang lebih berat. Dunia usaha kan sudah mengalami gonjang-ganjing. Untuk berdiri tegak lagi perlu suntikan dana berapa. Para pekerja yang sudah terlanjur di PHK, itu kalau mereka mau cari kerja, pekerjaan yang apa yang mereka cari? Tapi saya mau katakan, masih ada harapan. Masih ada harapan. Kalau saya melihat seperti ini, saya juga bisa khawatir, gereja bisa kosong. Kalau corona semakin menggila, gereja bisa kosong. Orang pada takut beribadah. Ya, kemarin saya biasa ngobrol sama RT, Pak sudah Natal? Sudah, loh kok enggak rame-rame? Kan nggak boleh rame-rame. Kan nggak boleh rame-rame, kita ibadah biasa, Natal tetap dirayakan. Bukankah itu yang diharapkan pemerintah? Harapan pemerintah kami lakukan, harapan kami juga tetap kerjakan.
Enggak seperti tahun-tahun yang lalu Pak. Enggak, biasa saja. Saudaraku ya, jika RT RW juga sudah dulu enggak sudah. Yang paling tahu itu tukang ketupat. Oh, Pak Pendeta sudah kemarin kan ada orang-orang yang nggak pernah kita lihat. Ternyata saudara, orang yang beribadah di sini itu dilihatin juga warga saudara. Orang biasa datang dan yang tidak biasa datang itu mereka juga lihat. Tapi puji Tuhan, ya, semua berjalan dengan baik. Realistis, apa yang diharapkan pemerintah kita lakukan, realitanya seperti itu. Kalau kita mau penuhi gereja ini bisa penuh, saudara. Kalau kita mau, kita buka luas saja, penuh di gereja ini. Tapi kita tutup ya. Angka 30 kita tutup saja. Wah, baru sekali ini saya mengadakan sistem seperti itu. Siapa yang mau hadir daftar dulu ya. Baru kali ini seumur-umur baru kita absen gitu. Dan ternyata nggak sampai sehari sudah penuh 30. Ada yang minta lagi, ada yang minta lagi. Stop Tuhan. Baru kali ini saya nolak semua saudara. Ya. Baru Natal kali ini saya nolak semua. Stop. Enggak cukup kan. Karena saya kasih waktu sehari kan, duluan, ya. Setelah itu juga enggak saudara. Kalau setiap minggu saya kasih sistem gitu juga, setelah pasti enggak berkeminggu. Hanya Natal saja, ya hanya Natal saja. Realistis ya, tapi optimis. Awalnya saya mau tahu berapa nih kira-kira yang hadir semua. Saya mau hitung keluarga Pak Budi, keluarga Pak Anggur, kira-kira udah ketahuan siapa yang nggak hadir, udah ketahuan sudah 30 aja deh. Dan itu tepat sih, tepat betul 30. Dan bahkan 33 atau 30 berapa yang hadir. Bisa optimis, realistis. Jadi saudara jangan menjadi orang yang pesimis. Segala sesuatu pasti buruk, pasti jahat, dan tidak ada. Saudara menjadi orang yang realistis. Saudara hanya menikmati hari ini, tidak memikirkan hari esok. Segala sesuatu setelah pertimbangkan, setelah hitung. Kalau saya melakukan ini, efeknya kayak apa? Kalau saya tidak melakukan ini, dampaknya kayak apa? Itu orang yang realistis. Sehingga orang yang realistis, dia tidak berani berharap banyak di tahun 2021. Realistis saja mau berharap bagaimana? Tahun 2020 aja udah berat. Mau pergi ke luar negeri bagaimana? Orang luar negeri ke sini juga dilarang. Udah nggak ada cita-cita yang tinggi, sudah realitanya seperti itu. Itu orang yang realistis. Kalau orang yang pesimis cenderung negatif, dan itu mudah sakit. Ingat ya, mudah sakit. Memang dia melihat keterbatasan kemampuannya. Dia lihat hanya dari situ, sehingga dia melihat ketika ke depan ada tantangan, dia merasa nggak bisa lewat ini. Orang yang pesimis selalu tertekan mungkin. Orang yang realistis itu maju mundur. Dia melihat situasi dan keadaan. Orang ini cenderung bahagia, sehat, produktif hidupnya. Sekalipun kemampuannya dia tahu itu pas, tapi dalam pikirannya selalu pasti ada harapan. Mari saudaraku, di tahun 2021 ini kita tidak hanya sekedar optimis yang kebablasan, optimis yang realistis. Berapa pemasukan setiap bulan? Kelola itu sebaik-baiknya. Jangan berpikir, pasti bulan depan dikasih Tuhan lagi. Itu optimis yang sedikit kebablasan. Sepertinya kita itu sudah memastikan pasti Tuhan seperti ini. Sementara kita kan tidak pernah nyangka tahun 2020 muncul corona.
Kita nggak pernah nyangka 2021 ini muncul apa lagi. Nggak bisa. Jadi berbaik-baiklah untuk mengelola keuangan saudara. Baik-baiklah untuk mengatur kehidupan saudara supaya tetap sehat. Dan selalu jaga, selalu ada harapan dalam hidup kita. Optimis, realistis. Dan buka satu ayat terakhir. Saya akan coba teknik khotbah saya tahun ini saya akan ubah. Biasanya ayat itu munculnya di depan, tapi sekarang di belakang. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Sekali lagi, kuasai dirimu dalam segala hal, baik pikiran, perkataan, tindakan. Tetap sabar saat menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Tugas pelayanan itu tidak harus saudara melayani di mimbar. Bekerja dengan baik, memberkati orang, menjadi berkat, itu sudah memuliakan nama Tuhan. Pelayanan juga. Setelah di rumah ada tetangga yang konsultasi, itu juga pelayanan. Saudara saling mendoakan, itu juga pelayanan. Tunaikanlah tugas pelayanan. Apa yang kita lakukan seperti buat Tuhan. Itu pelayanan. Ya. Kuasai diri dalam segala hal. Tahun ini kuasai diri kita dalam segala hal. Jangan membuat keputusan yang terburu-buru. Jangan pesimis, tapi optimis, realistis. Tuhan memberkati. Amin. Meteraikan firman Tuhan dalam hidup kami, supaya tahun 2021 ini sekalipun berat dan banyak tantangan, kami boleh jalani dan kami boleh lewati, dan bahkan kami boleh menerima segala berkat yang Tuhan sudah siapkan kepada kami. Sekalipun kemampuan kami terbatas, tapi kami mau Tuhan untuk meningkatkan segala kemampuan kami. Kualitas usaha, kualitas ibadah, kualitas iman kami akan tingkatkan. Dan Roh Kudus mau menolong. Tidak ada yang tidak mungkin bagi setiap orang yang berharap pada Tuhan dan mengasah kemampuan. Haleluya. Amin. Sedang itu siang kita, setiap kita mari kita persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ini perjamuan kudus pertama di tahun 2021. Biarlah kuasa perjamuan ini kita diberi keberanian untuk melangkah. Kita dituntut dipimpin oleh Tuhan, dan kuasa Tuhan memampukan kita untuk melewati hari-hari yang sulit dan berat, dan pasti kita bisa. Berkati roti dan anggur sebagai lambang darah dan tubuh Kristus. Berkati pelayan perjamuan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika kita memandang salib Tuhan, kita memandang selalu ada harapan yang muncul dari sana. Harapan untuk menjadi lebih baik, harapan untuk menjadi lebih berkenan kepada Tuhan.
Jika kita memandang salib, kita melihat selalu ada apa di sana. Salibnya. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat hati di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama-sama dengan para murid mengadakan perjamuan, dan dalam perjamuan terakhir Yesus bersama-sama dengan para murid di muka bumi. Dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang berpecah karena dosa dan pelanggaran. Setiap kali engkau memakannya, biarlah engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna bagi dirimu semua. Seperti aku dengan Bapa satu adanya, boleh tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam. Jemaat yang kasih, bukan kawasi atau roti yang kita angkat di atas kepala kita ini melambangkan tubuh Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Kristus. Angkat cawan yang berisi anggur di atas kepala kita masing-masing. Dengan hati yang sedih, Yesus mengambil cawan dan memakan anggur di dalamnya sambil berkata, inilah darahku yang tercurah dan tertumpah karena dosa dan pelanggaran. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua. Setiap kali kau meminumnya, bila kuasa darahku menjadi sempurna bagi dirimu sendiri. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Jemaat yang kasih, bukankah anggur yang ada di dalam cawan yang kita ambil di atas kepala kita ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Ada kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Ada kuasa Yesus dalam tubuh saudara. Dia akan menjaga, melindungi. Dia akan memperbarui kita. Dia akan memberi keberanian buat kita untuk menghadapi hari-hari. Dan dia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih mana yang baik, yang benar, dan yang berkenan dari Tuhan. Biarlah perjamuan kudus pagi hari ini memberikan kuasa pada kita untuk hidup lebih dari sekedar hidup.
Jadilah orang-orang yang optimis tapi realistis dalam hidup. Di situ Tuhan ada di tengah-tengah bersama dengan kita semua. Pak Andri berdoa firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Karena Engkau telah menyertai kami dalam perjalanan hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan di tahun 2020. Dan di tahun 2001 ini Tuhan, tahun yang baru 3 hari kami jalan. Dengan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kami yakin bahwa itu suara-Mu yang menguatkan setiap kami sekalian. Bahwa kami harus jadi pribadi lepas pribadi yang mempunyai kehidupan yang optimis realistis Tuhan, sesuai dengan kehendak dan perintah. Tuhan, biarlah firman yang telah disampaikan tentang hati dan pikiran kami, bahkan kami bisa bagikan dan kerjakan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami bisa menjadi apa yang Kau kehendaki, sehingga kami bisa menjadi apa yang Kau inginkan. Di tahun 2001 ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan keluarga kami ke dalam tangan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kami berjalan. Kami yakin dan kami optimis realistis bahwa tahun 2021 Tuhan adalah tahun kemajuan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapak, berkati hamba mengerjakan firman Tuhan. Biar lebih-lebih lagi Tuhan, Kau pakai hamba secara luar biasa dalam pelayanan tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, mari kita ikrarkan komitmen kita untuk terus bertumbuh. Mari kita berdiri sekali lagi. Komitmen bertumbuh. 1. Setiap beribadah pada Minggu. 2. Hadir dalam pera. 3. Siap memberikan persepuluhan. Terlibat dalam pelayanan. 5. Membawa jiwa baru. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di minggu pertama kami melangkah bersama dengan Tuhan, dan minggu-minggu selanjutnya sepanjang tahun ini kami akan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami tuntunan pimpinan supaya langkah kami tidak melenceng kanan atau kiri. Perlindungan-Mu nyata buat kami kemanapun kami berada. Tuhan menjaga dan melindungi kami. Berkati seluruh usaha pekerjaan jemaat-Mu di tengah situasi kondisi seperti ini. Tuhan tetap tidak pernah kurang cara untuk memelihara jemaat. Setiap pekerjaan yang mereka tangani dengan sungguh-sungguh, pekerjaan itu akan menghasilkan berkat. Setiap berkat bisa mereka nikmati untuk keluarga mereka. Dan bagian untuk Tuhan mereka kembalikan kepada Tuhan. Semakin diberkati Tuhan seluruh jemaat di tempat ini. Apapun bentuk pekerjaan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Berkati seluruh jemaat-Mu, baik untuk sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, mereka dan keluarga, sampai orang-orang tua. Dan berkati mereka semua. Kami bersyukur jika sebentar kami akan pulang, ada yang kembali bekerja, Tuhan berkati saat mereka bekerja, Tuhan lindungi. Ada yang bepergian keluar kota, Tuhan juga berkati, lindungi, jagai dengan malaikat Tuhan. Ada yang di rumah untuk menikmati hari itu bersama dengan keluarga, Tuhan juga memberkati mereka. Dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memperhitungkan pelayanan mereka. Sekarang kami mau pulang, Tuhan. Berkati Tuhan. Jemaat yang kukasihi, mari kita pulang dengan sukacita, dengan membawa berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa Penjagaan dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dan Roh Kudus akan memimpin kita dari saat ini sampai Tuhan datang.